Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas kesayangan Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu Dina di hari Selasa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Pada minggu sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai unsur-unsur dan menyimpulkan isi dari cerita fantasi kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Perhatikan baik-baik materinya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, agenda hari ini ada 4. Yang pertama, mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya, karena kan materinya sudah agak lama ya. Kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari, sedikit saja. Nah, setelah itu kita mengenal struktur dari teks cerita fantasi. Setelah kita mengenal struktur, kita juga akan mengenal kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Dan yang terakhir, kita akan berlatih mengidentifikasikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, selain itu, kalian juga harus menyimak video ini sampai akhir karena akan ada kejutan dari Ibu di akhir video ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama masing-masing, agar ilmu yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk diri kita. Dan jangan lupa juga siapkan perlengkapan belajar kalian, buku catatan, buku paket, dan alat tulisnya untuk mencatat jika ada hal-hal penting yang memang harus kalian catat. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, nah hari ini kita akan sedikit mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya itu adalah pengertian serta unsur dari teks cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi adalah salah satu jenis cerita narasi di mana pengarang bisa dengan bebas mengembangkan kreativitas yang dimilikinya tanpa takut jalan cerita yang dibuatnya berada di luar nalar. Dalam membuat cerita fantasi, pengarang membuat jalan cerita yang cenderung dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Nah, maksud dari penjelasan tadi itu apa? Jadi, cerita fantasi itu sebenarnya sama seperti cerita-cerita yang sering kalian baca. Misalnya kalian membaca cerita pendek di rumah kalian, jika memang cerita itu berisi jalan cerita yang di luar nalar, jalan cerita yang dilebih-lebihkan, maka cerita tersebut disebut juga cerita fantasi. Lalu bagaimana dengan cerita fabel? Misalnya kalian suka baca cerita fabel. Nah, kalian lihat di situ, kan tidak mungkin kan kalau ada hewan yang bisa bicara, hewan yang bisa melakukan sesuatu seperti manusia, itu kan juga terlihat dilebih-lebihkan. Nah, itu pun juga bisa disebut dengan cerita fantasi. Tapi lebih banyak cerita fantasi itu berisi hal-hal magis seperti kekuatan sihir atau kekuatan super. Nah, itu biasanya cerita fantasi berisi hal-hal seperti itu. Selanjutnya, jangan lupakan juga unsur intrinsik dari cerita fantasi. Nah, di sini ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh, yang keempat ada latar, yang kelima sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Untuk masing-masing penjelasan dari unsur intrinsik cerita fantasi, kalian bisa kembali mendengarkan penjelasan Ibu pada video sebelumnya ya. Di sana sudah Ibu jelaskan secara jelas dari masing-masing unsur intrinsik tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke
materi yang baru, yaitu struktur dari teks cerita fantasi. Struktur dari teks cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Nah, khusus untuk koda ini, Ibu letakkan sejajar dengan resolusi karena ada alasannya. Nanti di penjelasan selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Kita mulai dari orientasi. Struktur pertama dari teks cerita fantasi adalah orientasi. Orientasi adalah pembuka, di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, latar tokoh, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada pembaca. Orientasi juga berisi pengenalan dari konflik atau permasalahan yang akan muncul. Nah, orientasi itu biasanya ada di awal cerita, di mana di awal cerita kan kita belum tahu apa-apa nih, ini cerita tentang apa sih, kan kita belum tahu. Nah, di orientasi itu dijelaskan sedikit mengenai, oh ini kisah tentang Nataga, oh ini kisah tentang si Nono nih. Nah, itu dikenalkan tentang tokohnya, tentang sedikit latarnya, tentang sedikit alurnya, itu semua diceritakan di dalam orientasi oleh pengarangnya. Nah, setelah itu, bagian-bagian yang berisi konflik, yang berisi permasalahan dari cerita. Nah, itu ada di bagian struktur komplikasi. Bagian komplikasi itu adalah bagian terjadinya permasalahan, mulai dari awal konflik hingga puncak konflik. Komplikasi dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Nah, untuk cerita fantasi itu ciri-cirinya seperti itu untuk komplikasinya. Intinya komplikasi itu setelah kita tahu nih pengenalan-pengenalan dari tokoh, latarnya, alurnya sedikit itu, nah kita tuh mulai disuguhkan dengan konflik. Makanya ceritanya tuh udah mulai seru nih. Nah, itu disebut sebagai komplikasi. Setelah kita sudah membaca bagian komplikasi, bagian permasalahannya, bagian klimaksnya, ya kan? Nah, tibalah adanya antiklimaks atau penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Nah, ini nih ada di bagian struktur resolusi, di mana resolusi adalah penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi. Merupakan bagian penentu dari ending cerita. Resolusi dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan atau plot twist. Nah, jadi tuh setelah tokohnya kita mengalami berbagai hal, berbagai peristiwa ajaib. Nah, tiba-tiba dia kembali ke zamannya yang sekarang. Nah, itu disebut dengan resolusi karena petualangan tokoh yang kita baca itu sudah berakhir, misalnya seperti itu. Nah, untuk beberapa contoh bisa kalian baca di buku paket kalian ya. Kalian bisa lihat resolusi itu biasanya ada di bagian akhir dari cerita. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, lalu ini yang sudah Ibu bahas tadi sebelumnya. Koda. Koda merupakan bagian penutup cerita fantasi. Koda merupakan bagian happy ending atau sad ending dari sebuah cerita. Tergantung dari bagaimana pengarang mengeksekusi resolusinya. Koda boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam cerita fantasi. Nah, misal kalian pernah membaca cerita atau mendengarkan orang tua kalian mendongeng, itu isinya di akhir cerita tuh seperti ini. Misalnya ya, akhirnya Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya. Ibu tiri Cinderella dan kakak tiri Cinderella pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Nah, itu tuh adalah bagian dari koda karena kan kita kan sudah mengetahui ending dari Cinderella yang Cinderella itu bertemu dengan pangeran, dipakaikan sepatu kaca dan kembali menjadi putri, ya kan? Itu kan bisa endingnya. Nah, terus ditambahkan lagi dengan pesan-pesannya. Akhirnya Cinderella dengan kesabarannya bisa hidup bahagia selamanya dengan pangeran. Dan orang tuanya yang jahat
mendapatkan ganjarannya. Nah, itu kayak seperti tambahan dari resolusinya. Nah, itu disebut dengan koda. Maka dari itu, koda boleh ada dan boleh juga tidak ada. Jika kalian rasa ceritanya itu sudah berakhir sampai situ saja di bagian resolusi, ya sudah, tidak usah ditambahkan koda. Tapi kalau kalian ingin menambahkan plot twist sedikit, alur cerita sedikit di akhir, nah kalian bisa menambahkan kodanya. Ibu rasa untuk struktur teks cerita fantasi itu bisa dibilang sangat mudah ya, karena kalian bisa dengan mudah membagi yang mana bagian orientasi, yang mana bagian resolusi, yang mana bagian komplikasi, yang mana itu koda, kan kalian pasti sudah bisa membedakannya. Atau kalau kalian masih belum jelas, kalian bisa melihat contoh-contohnya di buku paket bahasa Indonesia kalian yang sudah kalian miliki masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke materi kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi itu ada 6. Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan itu adalah penggunaan tata bahasa atau penggunaan bahasa-bahasa, aspek kebahasaan yang ada di dalam teks cerita fantasi. Nah, keenam kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu diantaranya ada kata ganti orang atau pronomina. Yang kedua ada kata yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga ada kata dengan makna kias dan makna khusus. Lalu ada konjungsi penanda urutan waktu, dan ada kata atau ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir ada kalimat langsung. Yang pertama kita masuk ke kata ganti orang atau pronomina. Nah, kata ganti orang ini biasanya digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, di sini Ibu sudah masukkan tabel dari kata ganti orang atau pronomina. Ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, contoh kata ganti orang tuh seperti ini misalnya. Kalian pernah gak sih membaca cerita seperti ini ya contohnya. Ibu Dina sedang mengajar di kelas. Beliau sedang menjelaskan tentang, beliau tersebut merupakan kata ganti dari Ibu Dina. Nah, di sini kalian bisa lihat beliau itu ada di mana sih? Oh, beliau itu ada di kata ganti orang ketiga yang tunggal. Nih ada beliau ya, kalian bisa lihat nih. Nah, berarti penceritaan dari cerita yang diceritakan itu adalah sudut pandang orang ketiga, karena ketika kita membacakan itu ada nama Ibu Dina dan juga ada kata gantinya beliau. Nah, itu kalian bisa menentukan sudut pandang dari tabel kata ganti orang ini. Seperti itu. Kalian juga bisa berlatih sendiri loh. Kalian bisa searching cerita-cerita yang kalian suka, lalu kalian lihat, oh penceritaannya ini sudut pandangnya orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga ya. Kalian bisa lihat nih, muncul kata-kata yang paling banyak tuh apa, ataukah muncul atau apa yang paling banyak itu muncul kata aku, apa yang paling banyak itu muncul kata dia, atau yang paling banyak itu muncul kata kamu. Nah, itu kalian bisa menentukan kata ganti orangnya di situ. Dan yang kedua ada kata atau kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, di sini Ibu contohkan langsung nih. Biasanya kan cerapan panca indera itu digunakan untuk menentukan latar. Contohnya nih, yang Ibu tuliskan di layar ini nih. Untuk menunjukkan latar tempat. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Anehnya, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, kira-kira panca indera apa nih yang digunakan pada kalimat penentu latar tempat ini? Ya, panca indera yang digunakan adalah penglihatan atau mata. Karena kan kalian bisa melihat,
oh laboratoriumnya berantakan nih, semua peralatannya pecah. Itu kan terlihat oleh indera penglihatan kalian atau mata kalian. Untuk latar tempatnya kita bisa tahu dong ini di mana. Ini pasti ada di laboratorium, seperti itu. Nah, untuk latar waktu juga sama. Dia juga menggunakan cerapan panca indera. Tak ada bintang di langit. Lolongan anjing semakin kencang menyambut malam. Nah, ini ada dua panca indera yang digunakan. Yang pertama, penglihatan atau mata kalian. Ya kan, dengan bukti tak ada bintang di langit. Itu kan kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian. Oh iya, tidak ada bintang nih di langit. Nah, kalian bisa menentukan kalau itu adalah pencerapan panca indera penglihatan. Lalu ada lolongan anjing semakin kencang menyambut malam. Nah, lolongan anjing itu kan biasanya kita dengar kan, berarti itu adalah cerapan panca indera pendengaran atau telinga kalian. Nah, dari kalimat ini kita bisa tahu waktu dari cerita tersebut, yaitu pada malam hari, kan? Karena hanya malam hari kita bisa melihat bintang di langit. Nah, dan pada kalimat kedua juga sudah disebutkan tuh dengan tersurat kalau itu adalah malam hari, ya kan? Nah, lalu untuk latar suasana. Contohnya seperti setetes air mata jatuh dari mata sang ratu. Tak sepatah kata pun lolos dari bibirnya. Nah, ini juga sama nih. Kalian menggunakan cerapan panca indera penglihatan atau mata dan cerapan panca indera pendengaran atau telinga kalian. Nah, suasananya juga bisa tergambar dari kata-kata atau kalimat yang ada di sini. Berarti kan dia lagi sedih, ya kan? Dia lagi galau, gelisah, gundah, ya kan? Sampai air matanya jatuh dan tak sepatah kata pun yang lolos dari bibirnya. Seperti itu ya anak-anak. Kalian juga bisa loh berlatih membaca cerita dan menentukan, oh ini cerapan panca indera apa ya? Oh ini dia bisa nih penglihatan. Oh dia bisa nih peraba. Oh dia bisa nih pendengaran. Kalian bisa menentukan sendiri ya anak-anak. Selanjutnya ada kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias di sini maksudnya adalah kata yang tidak memiliki arti yang sebenarnya atau bukan arti sebenarnya dari kata tersebut. Sedangkan makna khusus artinya kata yang memiliki ruang lingkup yang terbatas. Di sini ibu berikan contoh, sudah ibu bold, sudah ibu tebalkan hurufnya dan sudah katanya dan sudah ibu ganti warnanya sesuai dengan maksud nih. Ada yang makna kias, ada yang makna khusus. Nah, contohnya alien itu berhidung mancung. Dengan hidung yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, maksudnya nih, yang mana nih yang makna khusus? Yang mana nih yang makna kias? Ya kan? Nah, yang ibu bold, yang ibu tebalkan, itu adalah makna khusus. Alien itu berhidung mancung. Nah, mancung itu hanya bisa digunakan pada penyebutan hidung, bukan? Kan tidak ada mata yang mancung. Adanya matanya belum, matanya sipit, ya kan? Tidak ada bibir yang mancung. Adanya bibirnya tipis, bibirnya ranum gitu kan? Nah, sedangkan untuk hidung itu kita bisa menggunakan kata mancung atau pesek gitu kan? Nah, kata mancung ini adalah kata khusus karena ruang lingkupnya terbatas. Kita tidak bisa menggunakan kata mancung ini di berbagai kalimat. Tergantung kita mau mendeskripsikan apa. Kalau memang kita mendeskripsikan hidung seseorang, kita bisa menggunakan kata mancung. Seperti itu. Nah, lagi dengan hidungnya yang menjulang. Ya, menjulang di sini juga kan penggunaannya tidak semua bisa digunakan kan. Coba kalian cek and recheck atau kalian sangkut pautkan kata-kata lain dengan kata menjulang. Pasti ada beberapa yang tidak masuk, yang tidak bisa digunakan. Jadi, kata menjulang juga merupakan kata dengan makna khusus. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini, yang mengendus, itu adalah makna kias. Karena kalau kita baca ini nih, kita baca contoh ini, mengendus di sini bukan berarti si aliennya ini sedang mencium aroma, bukan. Tapi si alien ini sedang memperhatikan sekeliling, mengendus-endus apakah
ada mangsa yang bisa dia mangsa, misalnya kan begitu. Jadi mengendus itu bisa juga digunakan sebagai kata dengan makna kias. Nah, lagi-lagi kalian bisa loh berlatih sendiri di rumah dengan mencari kalimat-kalimat yang kira-kira memang mengandung makna kias atau makna khusus. Lalu selanjutnya ada konjungsi penanda urutan waktu. Nah, ini menandakan adanya datang tokoh atau perubahan latar atau perubahan peristiwa. Nah, itu biasanya ditandai dengan penanda urutan waktu. Ibu berikan contohnya di sini satu ya. Kalian bisa loh mencari contoh-contoh lain di buku atau di internet juga banyak ya. Ibu berikan contohnya satu. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos MU yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis. Nah, kata setelah itu adalah kata penanda urutan waktu, yaitu kata perubahan peristiwa dan bisa juga perubahan latar di sini. Tadinya kan si Nono ini nyaris dihukum gantung nih gara-gara kaos yang dia kenakan nih. Nah, tapi setelah itu ternyata dia nggak jadi dihukum gantung, tapi dia malah terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis. Nah, contoh-contoh konjungsi urutan waktu itu bukan hanya setelah itu ya, tapi juga ada kata kemudian, sementara itu, sebelumnya, ketika, lalu, gitu kan. Terus, nah itu juga merupakan kata-kata penanda urutan waktu. Kalian lihat aja kalau misalnya ada perubahan, oh berarti ini adalah konjungsi penanda urutan waktu. Jika tidak ada perubahan, latar, perubahan tokoh, perubahan peristiwa nih, nah berarti itu bukan konjungsi penanda urutan waktu. Selanjutnya ada kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, kata atau ungkapan keterkejutan ini biasanya digunakan untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Nah, ini juga nih biasanya nih kata atau ungkapan keterkejutan ini digunakan sebagai permulaan dari komplikasi. Jadi kalau ada kata keterkejutan atau ungkapan keterkejutan, berarti ini udah mulai komplikasi nih. Nah, di sini Ibu tuliskan contohnya ya. Contoh yang pertama. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, itu tuh dia ungkapan keterkejutannya. Susah ya. Keterkejutannya adalah kata tiba-tiba. Tiba-tiba ada alien datang gitu kan. Biasanya kalian bacanya langsung begitu kan. Karena itu adalah ungkapan dari keterkejutan. Nah, contoh yang kedua juga ada tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila jatuh pada dunia lain. Udah mulai nih kan komplikasinya, masalahnya, konfliknya sudah mulai nih karena tiba-tiba bukunya jatuh tanpa diduga-duga lalu halamannya terbuka dan menyeret Nabila jatuh pada dunia lain nih kan. Nah, itu adalah contoh dari kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, untuk beberapa ada contoh yang di buku tuh misalnya ada kata wow, gitu kan. Bisa tuh kalian lihat di buku. Atau kalian juga bisa coba cari-cari contoh kata keterkejutan lain yang ada di buku paket atau di internet. Ya. Lalu yang terakhir ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu bukan berarti kalimat yang nggak ditulis. Kalimatnya ditulis, tapi kalimat ditulis itu seakan-akan ada seseorang yang mengucapkan kalimatnya langsung kepada orang yang dituju. Ada tokoh lain yang mengucapkan kalimat itu langsung kepada tokoh lawan bicaranya. Nah, kalimat langsung itu ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ibu yakin kalian ini udah nggak asing ya sama ini. Nah, kalimat langsung itu juga menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Jika cerita kalian itu sudut pandangnya orang pertama yang menggunakan kata aku, ya berarti itu kalian menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kalau kata gantinya orang kedua, juga kalian biasanya menggunakannya kamu, kau, itu juga bisa tuh. Kan dia lagi ngobrol tuh sama lawan bicara. Aku
sayang sekali sama kamu. Itu kan ada kata gantinya kan, kata ganti dari si pembicara dan kata ganti untuk si lawan bicaranya. Nah, itu juga merupakan tanda dari kalimat langsung, karena kalimatnya itu pasti langsung diucapkan dari mulut pembicara, dari mulut tokohnya. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu tuliskan satu contoh kalimat langsung, yaitu raksasa itu mengejar kita, teriak Fana kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fana. Aku segera berlari. Nah, kata yang Ibu berikan tanda petik ini itu diteriakkan langsung oleh Fana untuk si tokoh aku, supaya si tokoh aku itu berlari kabur karena ada raksasa yang mengejar mereka. Itu ya, kalian juga bisa mencari-cari, coba cari yang mana ya kalimat langsung di cerita yang ada di buku paket. Coba pasti kalian bisa langsung menemukannya, karena tanda dari kalimat langsung itu kan mudah. Ada tanda petik, itu merupakan tanda dari sebuah kalimat langsung. Nah, sekian materi untuk minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa cek GCR-nya karena ada latihan minggu ini ya. Dan jangan matikan video ini dulu karena sebentar lagi akan ada kejutan dari Ibu. Halo anak-anak cerdas kesayangan Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang kalau Ibu punya kejutan untuk kalian. Nah, kejutannya adalah tada! Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan meminta kalian untuk membacakan cerita fantasi pilihan kalian. Kalian bisa mencari cerita fantasi yang kalian suka dan kalian bacakan. Tapi Ibu mau kalian membacakan cerita fantasinya dengan media Finger Puppet seperti ini. Nah, bagaimana sih cara bikinnya? Nah, kalian bisa mendengarkan materi mengenai pembuatan Finger Puppet ini di mata pelajaran prakarya yang diampu oleh Pak Randy. Nah, jadi jangan lupa kalian dengarkan materi dari Pak Randy pada hari Jumat ya, agar Selasa minggu depan kalian bisa membacakan cerita fantasi pilihan kalian dengan Finger Puppet kalian sendiri. Sampai jumpa minggu depan.